Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Akib. Saya adalah dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang pertama, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Di video ini saya akan bercerita dan saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi ini. Mata kuliah yang saya maksud adalah mata kuliah Writing in Professional Context. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ajarkan di semester 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan deskripsi umum mata kuliah ini. Yang kedua, bagaimana saya mendelivery mata kuliah ini. Dan berikutnya adalah bagaimana interaksi yang terjadi di mata kuliah saya. Dan yang terakhir adalah bagaimana saya menilai mata kuliah ini. Baik, langsung saja kita ke penjelasan saya yang pertama, yaitu deskripsi umum mata kuliah ini. Jadi pada mata kuliah ini kami ingin mahasiswa kami mampu mengenal, memahami, dan tentunya memiliki keterampilan dalam menulis pada konteks profesional. Dan tentu pada konteks ini ada jenis-jenis kegiatan menulis yang mereka harus pahami. Yang pertama adalah bagaimana cara mereka membuat email dan membalas email secara profesional. Berikutnya adalah bagaimana mereka bisa menulis laporan kegiatan dan juga menulis lamaran pekerjaan, job application, dan tentunya mereka mampu memanfaatkan media online seperti website untuk membagikan tulisan-tulisan mereka. Nah, berikutnya adalah bagaimana saya mendelivery mata kuliah ini. Secara umum ada dua cara saya mendelivery atau membawakan mata kuliah ini. Yang pertama adalah dengan face-to-face classroom teaching or face-to-face learning. Ini adalah cara konvensional yang saya lakukan untuk membawakan mata kuliah ini. Umumnya saya masuk ke kelas, saya menjelaskan materi kepada mahasiswa, saya memberikan mereka arahan, instruksi, tips-tips dalam menulis pada konteks profesional. Berikutnya, saya juga memberikan membawakan mata kuliah ini secara asinkronus melalui learning management system seperti Google Classroom. Nah, dengan menggunakan Google Classroom, saya memberikan instruksi tugas-tugas mingguan yang harus mereka selesaikan, dan juga saya mengecek tulisan-tulisan yang sudah mereka buat sebagai bagian dari tugas yang mereka harus selesaikan pada mata kuliah ini. Nah, berikutnya adalah yang ingin saya jelaskan dan berkaitan dengan mata kuliah Writing in Professional Context ini adalah apa saja interaksi yang terjadi di mata kuliah saya. Setidaknya ada empat interaksi yang terjadi di mata kuliah saya. Yang pertama adalah interaksi antara mahasiswa dengan saya sendiri sebagai dosennya, atau instructor interactions. Yang kedua adalah interaksi antara mahasiswa dengan konten pembelajaran. Yang ketiga adalah interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri, dan yang terakhir adalah interaksi mahasiswa dengan komunitas menulis yang lebih luas di luar kampus. Nah, dalam konteks pembelajaran dalam kampus. Yang pertama, interaksi antara mahasiswa dengan konten pembelajaran. Pada mata kuliah saya, mahasiswa bisa berinteraksi dengan materi pembelajaran itu dengan dua cara. Yang pertama, mereka bisa berinteraksi langsung dengan referensi atau buku yang saya berikan kepada mereka, panduan mata kuliah ini. Secara fisik mereka bisa memiliki buku itu dan mereka membacanya baik
individu maupun membacakannya dengan berkelompok. Dan yang kedua adalah interaksi antara mahasiswa dengan konten pembelajaran saya adalah melalui sosial media saya. Saya berusaha untuk selalu menyediakan materi-materi yang mereka bisa akses dengan mudah di sosial media saya seperti Instagram. Saya melihat banyak mahasiswa generasi milenial saat ini mereka lebih mudah, mereka lebih sering bersosial media Instagram. Jadi saya memutuskan untuk menyediakan materi dalam bentuk postingan di sosial media yang bisa mereka akses di akun Instagram saya. Jadi ini interaksi antara mahasiswa dengan konten pembelajaran. Berikutnya adalah interaksi antara mahasiswa dengan komunitas menulis di luar konteks pembelajaran yang kampus. Jadi saya minta mereka posting tulisan mereka di platform menulis komunitas menulis, sehingga mereka bisa mendapatkan feedback berupa komentar dari pembaca secara global, jadi bukan hanya dari teman mereka saja. Nah, interaksi berikutnya adalah interaksi antara mahasiswa dengan saya sebagai dosennya. Ini interaksi yang tentunya bisa terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, contohnya dalam pada saat pembelajaran teaching PSPS ini, mereka bisa berdiskusi dengan saya secara langsung, memberikan pertanyaan dan memberikan feedback juga terkait tugas-tugas yang mereka lakukan. Selain itu di luar kelas mereka juga bisa mendapatkan bimbingan langsung dalam hal penulisan, baik secara individu maupun berkelompok. Interaksi berikutnya adalah antara mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri bisa terjadi dalam beberapa kegiatan seperti group discussions. Group discussion ini bisa terjadi dalam kelas ataupun di luar kelas, atau melalui project based writing. Jika bisa menulis secara berkelompok melalui platform online yang bisa mereka akses bersama-sama. Itu saja interaksi yang terjadi dalam kelas saya. Yang terakhir adalah yang ingin saya jelaskan berkaitan dengan mata kuliah ini berkaitan dengan yang berhubungan dengan bagaimana cara saya menilai mahasiswa dan menilai mengevaluasi secara keseluruhan mata kuliah ini. Di mata kuliah writing ini saya menggunakan portfolio assessment, yang mana saya mengumpulkan tulisan-tulisan mahasiswa hasil kerja mereka dalam menulis ini selama 1 semester. Tugas-tugas yang mereka lakukan itu saya kumpul jadi satu. Saya menilai proses mereka dari tulisan pertama hingga tulisan akhir yang mereka buat dari proyek-proyek itu, dan itulah dasar dari saya menilai tingkat ketercapaian pembelajaran yang ada di mata kuliah ini. Nah, baik Bapak Ibu, cukup sekian penjelasan saya yang berkaitan dengan deskripsi umum, delivery, interaksi, dan juga cara saya menilai. Yang terakhir adalah saya akan menunjukkan bagaimana proses saya mengajar di dalam kelas, potongan video, bagaimana saya mendelivery, membawakan salah satu topik dalam mata kuliah ini. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, sir. First, I would like to say thank you for your coming today. Terima kasih sudah hadir di hari ini mata kuliah kita di pertemuan yang sudah ke berapa ya? 12 ya? Iya. 12 atau 13? 13. Okay. Hopefully you are fine today. Saya semua baik-baik saja. As you know that hari ini sehat itu mahal. So that's why you have to keep your health.
before we go continue to our topic, our lesson, I'd like to remind you that previously we talked a lot about some, let's say, some types or genre of writing in workplace context, or as you know, in professional context. Jadi ada genre-genre yang kalian sudah belajar yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita sudah bahas tentang how to write a professional email, ya kan? How to respond, how to compose a new email. Beda tidak? Kita mau menulis email yang baru dengan we are going to respond existing email. Beda tidak? Beda. Bedanya gimana? Di subjek. Kalau mau kuliah itu harus pakai subjek. Oke. Kalau membalas tidak perlu. Oke, karena biasanya kalau sudah email masuk sudah ada subjeknya. Ya. So we prefer to display rather than composing new email. Nah, selain email tadi sudah bahas tentang apa lagi? Writing instructions, writing report, memo, ya kan? Ya. Nah, memo itu jenis atau kegiatan menulis yang paling sederhana dilakukan di dunia kerja ya. Mungkin hari-hari ini sudah tidak terlalu banyak orang melakukan memo. It's because mereka sudah punya platform menulis sendiri, mungkin di grup, ya kan? Di grup kerja, di kantor, gitu. Jadi saya harap tugas-tugas yang kemarin terkait dengan email itu kalian sudah kumpul. Nah ini berikutnya kita akan bicara tentang web writing. Syahrul, kalau saya bilang web, apa ya ada di pikiran? Apa? Halaman internet, apa lagi? Situs, apa lagi? Web ini kebanyakan Website. So, itu versi singkatnya dari web. So people generally not mention a website completely, but only web supaya itu tapi itu sama. Web writing. Nah, web writing adalah genre atau bukan genre ya. Saya lanjut dulu. Web writing ini bukan genre menulis ya, seperti naratif teks atau apa lagi. Yang kalian tahu waktu semester 1 belajar ya. Jenis-jenis teks. Ada naratif, apa lagi? Eksplanasi banyak ya. Nah, web writing bukan genre yang seperti kalian pelajari di semester 1 ya. Web writing di sini not genre of writing but a medium for presenting writing ya. A medium, you know, a medium itu alat ya. Alat yang atau media yang kita gunakan untuk menulis. Dan it can be adapted to any purpose. Jadi saya menulis di web, for example, you write in a web, any kind of web. Pasti ada tujuannya ya kan? Ya, tujuannya banyak. Nah, web writing sama, web writing juga tujuannya. Kenapa orang menulis di web? Karena ada tujuannya. Orang menulis di status Facebook, ada tujuannya tidak? Ada. Orang posting, di create your posting ya, your status misalnya, apalagi your let's say your short writing di Instagram, di mana lagi di Facebook. Kalian menulis di Facebook dan Instagram itu ada tujuan? Ada. Kalau orang tulis di Facebook biasanya tujuannya berapa? Berapa? Dibaca. Dibaca. Orang lain. Dilihat orang lain. Apa lagi? Apa? Oh. To notify something. Itu memperlebar itu. Itu kan. Jadi pasti ada tujuannya sama kan menulis di web jadi ada tujuannya. Ada yang bilang gini, kenapa saya baca di web kalau sudah ada tulisannya di koran misalnya, di buku misalnya. Tapi hari-hari ini, nah ini dia. Why? Kenapa harus menulis di web tadi? Ya karena readers use and read electronic and web document differently. It's a different thing ya. Reading in a textbook beda dengan kita membaca secara elektronik, baik di handphone kita atau di HP kita. Beda tidak? Beda. Apa bedanya?
Apa bedanya? Kita membaca di, let's say, audio book like this, saya baca di buku dengan di handphone. Bedanya di mana? Kalau di handphone mungkin Jadi, menarik. let me pick some one of you. Coba, baik. Apa? Adelia. Adia. Adia, baik. Kenapa? Iya, kalau baca di HP, baca di buku bedanya beda. Bedanya di mana? Di buku kelihatan banyak ya. Iya, kadang kita baru lihat bukunya kan udah malas ya. Iya. Iya, iya pak, iya pak. Berarti kalian malas. Berarti kalian jujur bahwa saya malas. Saya bisa dengar. Saya kembali dulu. Readers ini maksudnya pembaca tadi ya, kamu saya karena baca sesuatu di web, let's say di handphone secara elektronik itu beda dengan kita baca di buku tadi. Bedanya tadi, kalau di buku mungkin kita tidak termotivasi untuk baca karena terlalu banyak kita di dua web halamannya sudah banyak. But kalau kita baca di web misalnya kita baca di let's say your phone, di handphone, kadang walaupun saja banyak, tapi karena kita tidak karena kita asik, kita rasa ternyata sebenarnya kalau dicetak dokumen yang banyak ternyata banyak juga. Nah itu bedanya itu sudah kelihatan ya. So that's why ya web writing has unique organizational and some unique elements. Jadi ada dua ya. Cara mengorganisasikan, maksudnya menyusun tadi kita punya tulisan di web itu juga beda dengan cara kita menulis di buku yang kita mau cetak itu beda pastinya. Nanti di mana bedanya sebentar kita lihat. And some unique elements. Nah kalau di buku tuh ada dia punya fitur-fitur elemen juga ya. Ya paling tidak ada covernya, ya kan? Ada apa lagi? Ada gambarnya, ada daftar isi, ada pokok pembahasan, subpokok pembahasan banyak. Elemennya itu banyak. And of course, when you do writing, when you create a text on web, itu juga pasti beda. Cara-cara menulis di buku dengan cara menulis di cetak, cara menulis untuk ditampilkan di web itu juga pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sudah jelas ya bedanya. Nah, tadi saya sempat bilang menulis di web itu pasti ada tujuannya. Iya tidak? Ya. Apa sih kira-kira tujuannya orang menulis di web? Apa kira-kira? Tulisan yang banyak kalian lihat di web kira-kira itu tujuannya untuk apa? Kebanyakan. Mencari Uang. Hanya uang saja. Uang. Tapi ada yang bisa. Tapi ada kegiatan. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Nah, sebelum kita menuju ke tujuan tadi, kita tadi sudah bicara tentang ini nih, unique organizational ini. Organisasinya seperti apa, terus elemennya seperti apa. Sebelumnya pikir uang tadi lihat dulu ini. Nah, page organization yang saya bilang tadi. Nah, ternyata menulis di web juga itu kita harus perhatikan headings, columns, number list. Pernah tidak kalian baca di halaman, kalau kalian lihat di internet ya, halaman itu kan ada yang satu kolom saja tulisan dari kiri ke kanan ya kan? Ya. Ada juga yang pilih dua kolom ya. Ya. Bahkan ada yang tiga, ada yang kolom biasa. Ada juga perlu diperhatikan. Tapi kenapa harus diperhatikan? Ya, memang ini berkaitan dengan tadi kebiasaan kita membaca tadi di web ya. Nah, terus ada site elements, ada keyword, list, breadcrumbs, main navigation. Nah, navigation tahu tidak? Navigasi ya? Bukan navigasi yang di kalau memang dulu. Tahu tidak navigasi di web? Coba sebutkan contoh navigasi tadi. Apa? Maps. Aplikasi. Nah, jadi halaman di internet, sebentar kita lihat ya.
halaman web di internet itu ada bagian-bagiannya, ada menunya ya kan. Iya. Nah, di menu itu kita bisa, misalnya saya klik home button ya kan. Nah, saya klik misalnya tulisan tentang kuliner, kayak muncul misalnya apa makanan berat, makanan ringan gitu ya. Nah itu contoh bernavigasi dalam sebuah web. Nah ini tadi tujuan, purpose of web writing, ada tujuannya, orang tulis-tulis, menulis, terus ditaruh di web, itu ada tujuan. So tujuan ya, purpose yang paling utama adalah ini tadi, making money tadi. Promotional purposes or marketing purposes paling banyak digunakan untuk itu tadi, mempromosikan. Ya tidak? Nah kalian tulis tulisan di status misalnya di Facebook atau Instagram, so it has a promotional purposes ya. Ada tujuan promosinya. Paling tidak saya mungkin tidak, tapi saya mempromosikan misalnya my activities misalnya ya kan, kegiatan saya, hobi saya yang saya promosikan misalnya. Ada yang lebih tinggi lagi, dia mungkin jualan gitu, bukan jualan. So that's the majority of people writing doing writing in web itu karena itu ada promotional and marketing purposes, making money, promosi aja supaya apa, supaya terkenal ya. Saya dapat uang. Selain ini apa lagi kira-kira? Coba kalian sebutkan, bantu saya lengkapi dulu. Oke. Iya. Motivasi sounds inspirational ya. Terdengar menginspirasi, sounds inspiring ya. Jadi untuk memotivasi, ada orang seperti itu. Untuk apa lagi kira-kira? Memberikan informasi. Memberikan informasi. Berbagi pengalaman. Sharing experience ya. Mantap ya, mantap. Apa lagi? Oh ada yang sekedar body, yang dia mau kasih tahu dia punya pengalaman dan dirinya itu banyak ya. Thank you for helping me. Jadi banyak ya. Selain promosi Pak, ini bukan soal uang saja. It's about personal branding misalnya, untuk personal branding diri saya. Saya ini terkenal sebagai, saya ini dikenal sebagai penulis misalnya. Oh, dikenal sebagai orang yang motivator. Menggunakan tulisan, dengan tulisan dan buat dalam sebuah website. Oke. I think that's all we talk about web writing. Saya rasa itu saja yang menurut saya ini. Selebihnya adalah it's your turn to take an action ya. Harus kalian buat sesuatu. I mean, kalian harus mencoba menulis di web. Nah, tapi sebelum kalian coba menulis di web, saya punya case untuk kalian. Case-nya ini. Oke, I'll give you a case. Nah, ini case-nya, ini skenario-nya. Sebelum kalian buat tulisan di website, ini case-nya. Case-nya adalah I ask you to be a manager. Kamu adalah seorang manager pada sebuah resto yang masih berusaha mencari apa? Pelanggan. Kamu diminta untuk membuat strategi marketing dengan memanfaatkan media online. Nah, kira-kira media online-nya apa? Sosial media. Oke, sebentar kita jawab. Dengan silakan temukan solusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi kalian tadi saya minta berperan sebagai apa? Manager. Oke. How many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I'll divide you into the groups ya. Saya akan bagi jadi 2 grup. Ini 1, ini 2. Nanti tugasmu adalah ini. Sebentar kita diskusi. Sekarang ini kita diskusi apa yang harus kita, solusi apa yang bisa kita ini, solusi apa yang bisa kalian temukan, kasih ke saya untuk mengatasi kita ini, mengatasi masalah ini. Oke? Nah, sebelumnya diskusi ini, consider the following keyword. Keyword yang kalian harus perhatikan. Kira-kira saya mau pakai web platform apa? Tadi kita bicara soal tadi Media online. media Online. online ya. Nah, kira-kira kontennya memang tadi apa? Pakai sosmed. Kira-kira
Tapi kira-kira itu bisa menjawab ini tidak? Iya. Media online. Sudah. Tidak. Ya, oke, baik. Aplikasi. Oke, kedua, konten. 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 Konten ini apa sih? Membuat video. Nah, ini ya. Koordinasi. Jadi sudah ada tempatnya. Kita mau menulis ya. Kita mau menulis sesuatu. Terus sesuatu itu ditulis di web, di menggunakan web ya. Dan kira-kira sesuatu tadi itu apa? Kontennya itu apa? Kalau misalnya manajer resto kira-kira ini supaya pelanggan apa yang kita tulis? Tentang Oke, teman-teman please satu-satu ya. Saya mau dari kelompok satu dulu. Kira-kira kalau saya kasih tugas seperti itu, membuat apa itu? Berarti kalian butuh promosi ya? Ya. Nah, kalau kalian membuat konten dalam bentuk tulisan misalnya, kira-kira tulisannya tentang apa? Apa? Diskon, apa lagi? Diskon, apa yang diskon? Oke, food. Oke. Diskon menunya ya. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Kelompok dua, selain diskon. Tempat yang Menulis strategis. tentang tempat yang strategis tempat yang strategis untuk apa? untuk dijual, untuk membuka sebuah resto itu. Bukan, kan sudah ada restonya. Tidak ada. Berarti Untuk lebih tempat. mengembangkan lagi, menarik pelanggan dari menarik Berarti pelanggan. kalau menulis tentang tempat Tempat restorannya. resto itu kan? Ya. Kalau menulis tentang restomu. Terus kalau tulis restomu apa? Misalnya tempatnya nyaman, ya kan? Yang bukit, gitu. Itu konten ya? Nah, kalau yang tadi menu-menunya di list, apa yang perlu kalian pertimbangkan? Teamwork atau teamwork? Kerja tim. Ya, jangan satu yang kerja, nanti yang lain menyemangati. Ini juga kerja tim. Semua dibilang kerja tim. Itu bukan kerja tim. Ya. So you have to decide siapa yang bikin kontennya, siapa yang menulis di web, siapa yang memilih. Webnya itu harus dibagi tugasnya. Misalnya saya mau menulis tentang simple menu menu yang sederhana. Misalnya dibagikan ke pelanggan kita supaya mereka tertarik datang ke mereka. Misalnya saya tulis misalnya bikin brownies simple tanpa oven. Caranya mereka bikin gagal, mereka coba baca tulisanmu, mereka bikin gagal, akhirnya mereka pergi ke restomu, coba. Akhirnya beli. Akhirnya berhasil. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dulu. Question please. Platformnya kan tadi disebutkan aplikasi tadi sosial media salah satunya. Tapi kalau kita menulisnya secara informal bukan formal. Oh, it's okay. Whether you want to write informal or formal or informal style, it depends on you. As long as the purpose of promotional tadi tercapai, purpose of promosinya itu tercapai. Begitu ya. Jadi bukan, it's not about grammatically only ya, bukan soal grammar saja, tapi the purpose tadi, tujuan promosionalnya itu tercapai. Okay? Any question? No more questions. So don't forget, here is your test that you have to solve in 3 weeks ya. Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.